Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel DR Hunter. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, teman-teman semua. Bagaimana cara mengganti keyboard Asus ya. Di sini kita akan mengganti keyboard Asus X455L ya. Di sini kelihatan ya X455L. Nah, jadi pada video kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membongkar keyboardnya, membongkar laptopnya sehingga kita bisa mengambil bagian frame keyboardnya. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk melepasnya kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, pada bagian pin-pin ini ya, pengunci-pengunci ini harus kita buka dengan secara perlahan ya. Nanti kita panaskan menggunakan solder, jangan dipaksakan. Kalau ingin cepat ini bisa saja kita paksakan, namun hasilnya nanti tidak akan memuaskan teman-teman. Nah, ini kan rata ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya keyboard ini setelah kita ganti masih rata seperti ini teman-teman kondisinya, jadi tidak menggelembung bagian tengahnya. Nah, jadi teman-teman langsung saja untuk membukanya kita buka terlebih dahulu bagian-bagian solasinya atau ini aluminium foilnya teman-teman. Nah, ini kalau sudah terbuka seperti ini, kita bisa langsung memanaskan menggunakan blower pada bagian-bagian titik-titik hitamnya ini teman-teman, bagian penguncinya. Jadi seperti ini. Nah, kita cukup menggunakan blower dengan suhu yang tidak terlalu panas, yaitu sekitar 200 derajat seperti itu teman-teman. Nah, caranya adalah kita cukup memanaskan pada bagian ini. Nanti dia akan melembut dengan sendirinya teman-teman. Nah, setelah melembut baru kemudian kita congkel secara perlahan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita panaskan. Oke, sebentar, baik. Nah, ini ya teman-teman, bisa dilihat pada bagian ini yang sudah saya panaskan. Nah, ini dia sudah mengecil teman-teman. Jadi nanti bisa kita angkat langsung seperti ini. Nah, jadi kita angkat seperti ini satu persatu, jadi semuanya, agar pengerjaan kita menjadi rapi. Baik teman-teman, untuk proses pelepasannya akan langsung saya skip saja. Nanti apabila sudah selesai kembali kita bahas. Jadi teman-teman, untuk bagian pelepasannya pada bagian ini ya, seperti tadi kita harus memanaskannya perlahan-perlahan. Lalu kita akan tarik bagian sudut ini pelan-pelan ya teman-teman, sambil dipanaskan bagian penguncinya. Nanti penguncinya akan melembut, lalu keyboard akan terbuka. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya kalau mau dipaksakan bisa saja, namun nanti dudukannya akan patah teman-teman. Pengunci keyboardnya akan patah dan ini akan berakibat pada hasil pemasangan yang tidak bagus. Jadi hasilnya nanti menggelembung biasanya bagian tengah-tengah keyboard teman-teman. Baik, saya skip kembali teman-teman. Untuk bagian pelepasan ini nanti akan langsung kita sambung di bagian pemasangan. Baik teman-teman, ini keyboardnya sudah terlepas ya. Nah, ini adalah penampakan dari dalam keyboardnya ya apabila sudah terlepas. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada bagian-bagian kecil-kecil seperti ini teman-teman. Ini adalah pengunci keyboardnya, dan ini apabila ini patah maka kita akan kesulitan untuk pemasangannya. Nah, bagian-bagian ini akan kita gunakan kembali ya. Bagian seperti ini, jarum-jarum seperti ini teman-teman, akan kita gunakan kembali untuk mengunci keyboard yang baru akan kita pasang. Nah, sebelumnya kita akan membersihkan bagian-bagian ini dulu agar mudah masuk ke keyboard nanti. Baik teman-teman, ini pada bagian dudukan keyboardnya sudah kita bersihkan semua. Maka saatnya kita melakukan pemasangan keyboard yang baru. Jadi seperti ini teman-teman. Kita paskan dulu dudukannya ya. Nah, di sini kan keyboardnya ada lubang-lubang teman-teman. Pada bagian ini pada banyak-banyak lubang ya, banyak lubang-lubang. Nah, ini kita bisa tekan sedikit demi sedikit, kita ratakan sampai dudukan pada bawah keyboard itu keluar teman-teman. Dan inilah yang akan kita gunakan untuk mengunci kembali keyboardnya teman-teman. Jadi apabila setelah kita pasang nanti keyboardnya akan rata seperti awal pembelian ya. Jadi nanti tidak nampak ya, hasil penggantian kita itu akan sangat rapi dengan menggunakan metode ini. Nah, jadi teman-teman bisa menekannya secara perlahan, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman. Pada bagian atas keyboardnya, nah, pada permukaan keyboardnya akan muncul seperti ini, dan ini akan kita solder ya. Nah, seperti ini.
Nah, ini dudukannya terasa saat kita sentuh dari atas, teman-teman. Baik, kita akan coba rapikan kembali, teman-teman. Pada bagian bawah keyboardnya di sini, kita akan tekan satu persatu. Saya skip. Baik, teman-teman, ini semuanya sudah terpasang ya. Jadi kondisi setelah terpasang seperti ini rata, teman-teman. Jadi lumayan rapi ya. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan penguncian dengan menyolder bagian ini, teman-teman. Nah, di sini kan ada cantolan plastik ya, teman-teman. Nah, ini akan kita solder sehingga dia akan mengunci keyboard. Jadi langsung saja kita solder, teman-teman. Nah, seperti ini kita tekan, kita solder. Kita solder secara merata keseluruhan ya, teman-teman. Nah, ini agar keyboard menempel pada frame dengan sempurna. Jadi seperti ini. Nah, kita solder seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, akan saya skip untuk memperpendek durasi. Baik, teman-teman, ini pemasangannya sudah selesai ya. Pada bagian penguncinya sudah kita panaskan dengan solder. Jadi kita panaskan dengan solder seperti ini, teman-teman, agar dia kembali membuka dan kemudian menahan keyboard. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Ini cukup rapi ya, tidak menggelembung atau tidak turun naik seperti itu keyboardnya. Nah, apabila kita menggunakan misalkan lem lilin untuk menahan keyboardnya, maka bisa dipastikan keyboard ini tidak akan menjadi rapi, teman-teman. Nah, apabila sudah selesai melakukan pemasangan, maka kembali kita tutup solasinya ya. Ini apa ini namanya, aluminium foilnya langsung kita pasang seperti semula. Kemudian jangan lupa untuk memasang alas plastik ini, teman-teman. Kalau seandainya lupa, ini akan sangat berbahaya, bisa membuat keyboard laptop menjadi konslet ya, karena seng pada keyboard bisa menempel pada mainboard. Jadi seperti ini. Untuk menahannya kita bisa menggunakan solasi. Oke, seperti ini, teman-teman. Kalau seandainya sudah selesai, kita bisa langsung memasang di bagian ke laptopnya. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa langsung pasang ke laptop. Ingat, baterai biar kita pasang paling belakangan, teman-teman. Jadi kita pasang terlebih dahulu bagian keyboard dan touchpadnya. Jadi seperti ini. Setelah kita paskan, nah kita harus paskan kembali, baru kita pasang bagian keyboard. Ya, ini kita pasang bagian keyboard. Kemudian kita pasang touchpad. Nah, ini keyboard dan touchpad sudah terpasang, teman-teman semua. Ya, keyboard dan touchpad sudah terpasang. Baru kita lanjutkan dengan memasang baterai, teman-teman. Kita siapkan bautnya. Oke. Nah, kita langsung pasang baterai, teman-teman. Setelah baterai terpasang, baru kita pasang bautnya. Oke, ingat teman-teman, di sini ada 2 buah baut. Untuk mengunci baterainya. Satu, dua. Kemudian kita tinggal rekatkan. Jadi seperti ini, teman-teman. Oke, proses penggantian keyboard Asus X455L sudah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika seandainya ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.